Soal nomor 31. Diketahui data seperti ini. Nah, jika rata-rata dari data itu sama dengan medianya, maka banyaknya nilai P yang mungkin untuk P bilangan asli adalah, nah yang pertama kita cari dulu rata-ratanya, yaitu seperti ini, 7 plus 6 plus 2 plus P plus 3 plus 4 dibagi banyaknya data, yaitu 6. Ini kita jumlahkan menjadi 22 ditambah P dibagi 6. Selanjutnya kita akan menguji untuk kemungkinan nilai P-nya. Yang pertama kita uji nilai P-nya dari 1 sampai 3. Nah, ini kemungkinan urutan datanya adalah P, 2, 3, 4, 6, 7. Bisa juga 2, P, 3, 4, 6, 7. Lalu bisa juga 2, 3, ini P, 4, 6, 7. Nah, dari sini bisa kita tahu medianya adalah 7/2. Tadi kan dikatakan bahwa rata-rata itu sama dengan medianya. Jadi seperti ini. Diperoleh 22 plus P sama dengan 7/2 dikali 6. Ini adalah 21. Maka P-nya adalah -1. Jadi ini P-nya tidak memenuhi. Lalu untuk yang kedua, kita uji untuk nilai P sama dengan 4. Nah, kemungkinan urutan datanya adalah 2, 3, P, 4, 6, 7. Lalu bisa juga 2, 3, 4, P, 6, 7. Nah, ini kita bisa tahu bahwa medianya adalah, ini kan 4, maka medianya juga 4. Jadi kita peroleh 22 plus P dibagi 6 sama dengan 4. Maka kita peroleh 22 plus P sama dengan 24. Jadi P-nya adalah 2. Nah, ini juga tidak memenuhi. Lalu untuk yang ketiga, kita akan menguji nilai P sama dengan 5. Nah, kemungkinan urutan datanya adalah 2, 3, 4. Nah, di sini 5 kan, P, 6, 7. Nah, coba kita cari 22 plus P per 6 sama dengan, berarti medianya berapa? Di sini kan 5, berarti 4 tambah 5, 9 dibagi 2. Berarti ini 9/2. Kita peroleh 22 plus P sama dengan 9/2 kali 6. Berapa? Ini 3, berarti 9/2 kali 6 ya. Ini 3, ini 27. Berarti P-nya adalah 27 dikurang 22. 5 sesuai, maka ini memenuhi. Lalu yang keempat adalah kita menguji P-nya untuk lebih dari atau sama dengan 6. Nah, kemungkinan urutan datanya adalah 2, 3, 4, 6, di sini P, lalu 7. Atau 2, 3, 4, 6, 7, dan di sini P. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa medianya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5. Nah, coba kita cari. Sama dengan 5. 22 plus P sama dengan 30. Maka P-nya adalah 30 dikurang 22, yaitu 8. Jadi ini memenuhi. Maka banyaknya nilai P yang mungkin untuk P bilangan asli adalah 1, 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 32.
Pada suatu rumah sakit tersedia 2 ruang terapi untuk penderita stroke dengan kapasitas pasien maksimal 3 orang per ruang. Jika ada 5 pasien ingin masuk ruang terapi pada waktu yang bersamaan dan tidak boleh ada ruang terapi yang kosong, maka banyaknya cara menempatkan pasien tersebut ke ruangan adalah, di sini kan ada 2 ruang terapi. Maka kita misalkan ruang terapi 1 dan ruang terapi 2. Nah, di sini ada 5 pasien yang ingin masuk ruang terapi secara bersamaan. Nah, kita isi dulu ruang terapi 1 dengan jumlah maksimum, yaitu 3 pasien. Lalu untuk sisanya kita masukkan ke ruang terapi 2, yaitu 2. Nah, selanjutnya kita isi dulu ruang terapi 2 dengan jumlah maksimum, yaitu 3. Nah, sisanya ini kita masukkan ke ruang terapi 1, yaitu 2. Jadi, banyaknya cara menempatkan pasien tersebut ke ruangan ada 1, 2. Jadi, ada 2 cara. Jadi, jawabannya adalah yang A. Pada saat praktikum kimia, terdapat 7 larutan, terdiri dari 4 larutan P, dan 3 larutan Q. Jika dari larutan tersebut dipilih 3 larutan secara acak, maka banyak cara memilih 2 larutan P dan 1 larutan Q adalah, berarti banyaknya cara adalah sama dengan, di sini kita mengambil 2 dari 4. Jadi kombinasi 2 dari 4. Karena di sini dan, maka di sini kali. Kemudian untuk yang Q, kita akan mengambil 1 dari 3. Nah, kita peroleh kombinasi 2 dari 4 adalah 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita kalikan kombinasi 1 dari 3 adalah 3. Ini kita peroleh 3 kali 4 per 2 dikali 3. Ini 12 dibagi 2, berarti 6 dikali 3. Jadi, hasilnya adalah 18. Maka banyak cara memilih 2 larutan P dan 1 larutan Q adalah 18 cara. Jadi, jawabannya adalah yang D. Kepada 3 orang siswa, yaitu Andi, Tito, dan Vian, diberikan ulangan harian susulan mata pelajaran matematika. Untuk dapat mencapai nilai KKM, peluang Andi adalah 4/5, peluang Tito adalah 2/3, dan peluang Vian adalah 3/4. Peluang bahwa minimal 2 di antara 3 siswa tersebut dapat mencapai nilai KKM adalah, yang pertama kita misalkan dulu peluang mencapai, itu kita misalkan PM. Lalu untuk peluang tidak mencapai adalah PTM. Di sini kita ada 3 siswa, yaitu Andi, Tito, dan Vian. Nah, peluang mencapai Andi itu adalah 4/5. Berarti PTM-nya, peluang tidak mencapai itu adalah 1 dikurangi 4/5, yaitu 1/5. Lalu untuk Tito, di sini adalah 2/3, maka PTM-nya adalah 1/3. Untuk Vian, di sini adalah 3/4. Kemudian untuk PTM-nya adalah 1/4. Nah, di sini yang ditanyakan itu peluang minimal 2 di antara 3 siswa. Nah, kemungkinan yang pertama adalah untuk Andi itu memenuhi atau mencapai. Lalu Tito mencapai, Vian tidak mencapai. Yang kedua, kemungkinannya adalah Andi mencapai, Tito tidak mencapai, Vian mencapai. Lalu yang ketiga adalah Andi tidak mencapai, kemudian Tito mencapai, Vian mencapai. Yang keempat, ketiga-tiganya itu mencapai nilai KKM.
Berarti Andi mencapai, Tito mencapai, Vian mencapai. Nah, kita hitung peluangnya. Untuk kemungkinan yang pertama, berarti Andi mencapai. Jadi 4/5 dikali Tito mencapai 2/3 dikali Vian tidak mencapai, yaitu 1/4. Hasilnya adalah 8/60. Kemudian untuk yang kedua, Andi mencapai, berarti 4/5 dikali Tito tidak mencapai adalah 1/3 dikali Vian mencapai 3/4. Jadi hasilnya adalah 12/60. Kemungkinan yang ketiga, Andi tidak mencapai. Berarti ini 1/5 dikali Tito mencapai. Berarti 2/3 dikali Vian mencapai 3/4. Jadi hasilnya adalah 6/60. Selanjutnya adalah kemungkinan yang keempat. Keempat itu Andi mencapai, berarti 4/5 dikali Tito mencapai adalah 2/3. Lalu untuk Vian yaitu mencapai, jadi 3/4. Jadi di sini peluangnya adalah 24/60. Nah, jadi peluangnya adalah tinggal kita jumlahkan saja. 8 ditambah 12 adalah 20. 20 ditambah ini 30. Berarti 50/60 sama dengan 5/6. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 35. Sebuah kandang kambing berisi 3 kambing jantan dan 7 kambing betina. Pintu kandang tersebut hanya dapat dilewati oleh seekor kambing. Suatu waktu, pemilik kambing akan mengeluarkan 2 kambing dengan hanya membuka pintu kandang tersebut. Pintu kandang segera ditutup kembali setelah 2 kambing sudah keluar kandang. Nah, peluang kambing yang keluar dari kandang keduanya jantan adalah, nah dari soal dapat kita ketahui bahwa dalam kandang kambing itu berisi 3 kambing jantan dan 7 kambing betina. Nah, di sini kan pintunya hanya dapat dilewati oleh 1 kambing. Jadi, 2 kambing itu akan keluar satu persatu. Nah, maka peluang kambing yang keluar dari kandang keduanya jantan adalah peluangnya adalah jantan ya, berarti 3 per jumlahnya, berarti 10. Lalu untuk kambing yang kedua jantan lagi, berarti sisanya ada 2/9. Maka peluangnya adalah 6/90. Jadi masing-masing kita bagi 6, jadi 1, ini 15. Jadi peluangnya adalah 1/15. Jadi jawabannya adalah yang B.